Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandro Rahmanto, mewakili kelompok. Dalam kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan modul 11 tentang materi pembelajaran dan media pembelajaran. Baiklah teman-temanku sekalian, di dalam kegiatan belajar satu ini akan menjelaskan tentang pemilihan materi pelajaran dan pengorganisasian materi pelajaran. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian pelajaran seperti di sini, yaitu yang pertama pengertian pelajar menurut Sanjaya, yaitu menurut Sanjaya tahun 2009, materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar untuk mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran. Itu menurut Sanjaya. Sedangkan menurut pendapat oleh Susilo, bahwa pelajaran itu yang menyatakan bahwa materi pelajaran adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagaimana pencapaian kemampuan dasar. Dari uraian di atas tadi, baik itu Sanjaya dan Susilo, maka kita dapat kesimpulan bahwa materi pelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dan dipelajari siswa dalam pembelajaran untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis materi pelajaran. Jadi jenis-jenis materi pelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan, dan yang ketiga yaitu nilai. Pemilihan materi pelajaran perlu dilakukan guru dengan sebenar-benarnya supaya mencapai pembelajaran itu efektif dan efisien sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Sehingga pemilihan materi pelajaran sangat dibutuhkan di sini supaya tercapai nanti apa yang diharapkan dari kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Makanya perlu adanya pemilihan materi pelajaran. Di dalam memilih dan menetapkan pelajaran ada 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsipnya relevansi, yang menuntut materi pelajaran yang dipilih sesuai atau relevan dengan kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa. Prinsip yang kedua yaitu konsistensi. Prinsip konsistensi ini menuntut guru untuk menyediakan materi pelajaran yang banyak sesuai dengan banyak indikator dari jabaran kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan, menuntut guru untuk menyediakan materi pelajaran cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang ditetapkan. Yang kegiatan belajar 2 yaitu tentang pemilihan media belajar dan sumber belajar. Saluran yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Fungsi media dan manfaat media pembelajaran yaitu fungsinya yang pertama membangkitkan motivasi belajar siswa, meningkatkan pemahaman, yang ketiga menyediakan pengalaman belajar, yang ketiga memperkuat proses belajar, dan selanjutnya memenuhi minat yang bervariasi, 4 mendorong siswa terlibat aktif, selanjutnya yaitu mengubah dan membentuk sikap. Di dalam media pembelajaran ternyata mempunyai jenis-jenis tersendiri. Ada 3 jenis yang biasa kita ketahui. Yang pertama yaitu jenisnya audio visual, yang kedua audio, yang ketiga yaitu visual. Audio adalah media yang mengandung pesan pembelajaran berbentuk suara, dan biasanya kita sering dengar misalkan melalui radio atau pesan voice note, itu biasanya seperti kita pernah kita dengar. Yang selanjutnya yaitu media visual, yaitu media yang mengandung pesan pembelajaran berbentuk gambar, yaitu misalkan gambar peta atau apa yang sehingga membantu dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu media audio visual atau media yang mengandung pembelajaran berbentuk gambar dan suara. Biasanya kita sering kemarin kita diarahkan untuk bagaimana menonton televisi atau TVRI, atau kita menonton video tentang apa kayak itu. Nah, itu bagian dari media audio visual.
Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang pertama yaitu kita harus mengetahui bagaimana karakteristik media tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa. Selanjutnya kita memasuki materi tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah belajar. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Di dalam kriteria pemilihan sumber belajar tersendiri yaitu pertama, 1. Tuntutan kurikulum. Yang kedua, cara berpikir dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu ekonomis. Yang keempat, kepraktisan dan sederhana. Dan kelima yaitu fleksibel. Dan terakhir yaitu waktu yang tersedia. Demikianlah materi yang kami sampaikan dari modul 11. Semoga bisa bermakna dan mengambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada yang kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.